kami muliakan guru kami Kiai Haji Emidrus Ramli dan para ustaz yang berhadir, izin kami sedikitnya mengulangi pertanyaan kemarin subuh di Masjid Baitul Salihin tentang hubungan antara Wahabi dengan Aswaja ini. Nah, karena memang ada satu persoalan di Aceh yang sangat luar biasa. Banyak orang memahami bahwa ketika kita beramal berbeda sedikit itu langsung dikomplain bahwa ini adalah orangnya Wahabi. Misalkan saja yang paling kecil kita lihat di hari Jumat khatib membaca doa, lalu ada jamaah tidak mengangkat tangan, itu langsung diklaim. Lalu kita sholat tarawih di bulan Ramadan 8 dengan 20, itu juga yang melaksanakan ini langsung ada klaim seperti itu. Nah, apa memang benar seperti itu? Tuduhan-tuduhan untuk Wahabi ini. Kadang-kadang kita juga merasa di Wahabi ada jenggot. Jadi kan seperti itulah. Maka ini perlu sedikit penguatan saat, walaupun kemarin Kiai sudah memberikan kepada kami. Yang kedua, tentang tema yang di atas, beramal sesuai dengan sunnah. Bukankah Rasulullah ingatkan kita, barang siapa yang menambah-nambah dalam beramal, maka ibadahnya ditolak. Ini batasannya sejauh mana, dan kita menambah atau kita mengurangi dalam keseharian kita beribadah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, di kalangan masyarakat kadang-kadang gampang memberikan stempel Wahabi atau lainnya hanya karena ada perbedaan tata cara dalam ibadah. Sebenarnya yang perlu kita tahu pertama, Wahabi itu nama sebuah aliran. Yang namanya aliran itu berarti punya ajaran atau ideologi. Kalau orang ideologinya Wahabi, maka Wahabi. Kalau ideologinya bukan Wahabi, ya bukan Wahabi. Amalan itu belum tentu. Contoh, orang tahlilan, itu kan aswaja. Seandainya orang nggak datang tahlilan, itu belum tentu bukan aswaja. Kadang malas aja. Yang aswaja yang nggak sholat ada juga itu. Baru kalau dia tidak tahlilan, alasannya tahlilan sesat misalnya, itu baru Wahabi. Dan amalan-amalan yang lainnya juga begitu. Dia ideologinya bagaimana? Jadi kita memahami Wahabi itu jangan dari amaliyah, dari perbuatan. Seperti sholat taraweh 23 atau 11. Apakah kalau 23 pasti aswaja? Belum tentu, karena Wahabi yang 23 ramai. Apakah kalau 11 pasti Wahabi? Belum tentu juga. Tapi kalau dia taraweh 11, alasannya kalau lebih dari 11 gak boleh, berarti Wahabi itu. Kalau hanya dia ambil 11 karena capek misalnya, atau karena malas, gak apa-apa. Saya di Bangil punya seorang guru, Habib Ahmad bin Abu Bakar Ahmad bin Husain As-Segar, muridnya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya kalau ke Bangil bersama kawan-kawan senang taraweh di tempat beliau. Mengapa? Karena 11 dan bukan Wahabi. Tapi beliau menyampaikan, saya ini taraweh 11 sebenarnya lebih afdol yang 23, cuma kita ambil yang 11 katanya. Jadi bukan karena perbuatannya. Wong yang aswaja yang gak taraweh banyak juga. Jadi masalah ini harus kita pahami dari aspek ideologi atau ajaran. Suatu kelompok itu masuk ke mana? Bukan dari amaliyah, dari perbuatan. Perbuatan itu bisa dimasukkan pada suatu kelompok tertentu, itu kalau latar belakangnya ideologi. Kalau latar belakangnya bukan ideologi, berarti bukan masuk ke situ. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua apa? Beramal sesuai sunnah. Saya mohon maaf ya, tadi gak baca judul yang di atas itu, karena masuk ke sini langsung tolah-toleh banyak makanan.
Jadi ceramahnya agak sesuai dengan tema, tapi gak apa-apa lah. Kadang-kadang tema itu pokoknya ditulis aja daripada gak ada temanya. Isinya terserah yang menyampaikan kadang-kadang. Biasanya begitu. Sesuai keadaan. Nah, ada hadisnya. Ada hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan itu bukan bagian dari urusan kami, maka ditolak. Atau kalau dalam redaksi yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka ditolak. Nah, artinya apa? Ditolak dan tidak itu standarnya adalah termasuk bagian dari agama apa? Kalau termasuk bagian dari agama berarti tidak ditolak. Kalau tidak termasuk bagian dari agama maka ditolak. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya melalui kias. Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya beliau Qawaidul Ahkam, kalau amalan yang baru itu masuk di kaedahnya amalan wajib, maka berarti bid'ah wajibah. Kalau amalan baru itu masuk di kaedahnya di bawah kaedah yang sunnah, berarti bid'ah mandubah. Contoh seperti mengarang kitab. Masa Rasulullah kan nggak ada. Rasulullah nggak mengarang kitab, para sahabat nggak mengarang kitab. Tapi kan mengarang kitab itu kadang-kadang memang menyampaikan perkara wajib, maka bisa wajib. Kalau yang disampaikan perkara sunnah, maka bisa sunnah. Itu bid'ah juga. Termasuk membangun daya, membangun madrasah. Itu kan bid'ah semua. Ya termasuk acara sore ini. Acara di restoran. Masa Rasulullah gak pernah ada kajian sore di restoran Arab. Dan di depannya ada pisangnya. Gak pernah. Ya mungkin pernah juga ya, cuma dalilnya gak ada. Tapi gak apa-apa, memang seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam kaidah. Masuk kaidah yang mana itu. Jadi seperti itu. Dan ini yang juga perlu kita, ada sebagian amalan-amalan di negeri kita oleh pihak yang berbeda dengan kita dianggap bid'ah. Karena mereka menganggap bid'ah, maka kita membela diri itu bid'ah hasanah. Kadang-kadang amalan itu sunnah sebenarnya, cuma kita gak tahu dalilnya, mereka sama-sama gak tahu. Yang mereka menuduh bid'ah dhalalah, kita membela diri bid'ah hasanah. Padahal mestinya sunnah. Sebagian amalan itu ada yang seperti itu. Penanya yang ketiga atau yang